Saudara-saudara, mari kita lanjutkan dengan membahas tantangan zaman itu ya. Pada saat ini, ya. Jadi mampukah kita merubah pedang menjadi bajak dan agroindustri berwawasan zero waste ya. Jadi begini, penduduk dunia terus bertambah, sedangkan lahan pertanian konstan, dunia nggak bisa lebih gede lagi kan, akan bertambah toh. Dan karena itu pasti jumlah penduduk akan bertambah, kekurangan pangan kan, gitu. Nah, bagaimana yang diatasi itu? Ya, harus dikurangi jumlah penduduk dengan adanya penyakit atau perang. Karena itu jualan mesin perang saling membunuh itu bisa menjadi quote unquote positif dalam perspektif untuk mencegah pertambahan penduduk toh. Ini saya sebut quote unquote gitu. Tapi menjadi pertanyaan moral kita adalah, bagaimana lantas pertanggungan jawab kita kepada Sang Pencipta itu? Kalau kita menggunakan rekayasa melalui jualan mesin perang, loh. Kalau bunuh dengan golok nggak ada manfaatnya, nggak ngefek toh. Nah, lalu tantangan kita adalah, bisakah kita merubah mesin pertanian yang sudah mesin perang itu jadi besi yang tinggal dijual itu sudah menjadi alat siap pakai, itu di stop pelan-pelan dan dialihkan ke menjual mesin pertanian seperti traktor dan lain dah, ekskavator gitu kan, semua bisa tinggal yang penting mau nggak dan bagaimana pengaruhnya pada kehidupan global toh ya. Karena apa? Karena selain jumlah penduduk secara biologis itu akan tumbuh, tapi juga dipengaruhi oleh faktor luar, itu kenaikan air laut ya. Sehingga apa yang terjadi ya, lahan subur di pinggir pantai itu semua tergerus ya. Jadi seperti sandwich, persediaan pangan itu tergencet itu ya. Nah, karena itu memang usaha ini harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh ya toh. Nah, lalu bagaimana? Ada orang yang mengatakan ya secara realistis kalau diajak musyawarah mufakat segala nggak sampai nggak selesai. Lalu lantas apakah kita diselesaikan dengan apa? Ya akhirnya perang juga kan, ya kan? Jadi karena itu memang situasinya itu serba sulit, ya. Nah, sekarang juga lalu ada pandangan bahwa civis pacem para bellum, barang siapa mau damai dia harus siap perang gitu. Ya ini sih logis saja, tapi berapa budget yang diperlukan untuk membuat pangkalan militer ya, untuk menyerang negara lain, itu yang menjadi masalah yang kita bahas itu. Sedangkan dana yang jumlahnya terbatas ini harus dipakai untuk stok senjata dengan dalih pertahanan diri, tapi nanti ya kalau kuat ya dia nyerang orang lain juga ya. Nah, ini lalu memang menjadi masalah yang penting ya toh. Nah, sekarang masalah berikutnya adalah industri pertanian itu. Nah, pertanian ini seringkali hanya dipakai untuk menghasilkan makan. Setelah itu biasanya dibakar aja, ya toh.
Jadi lalu dampaknya pada mengotorin, terjadi pemanasan global kan, ya dah. Nah, sedangkan barang-barang pertanian itu kan waste-nya biodegradable kan, karena terdiri dari alam kan. Nah, kenapa nggak dirubah menjadi peralatan-peralatan yang juga mangkok, piring atau apa itu, sendok yang bisa dijadikan lalu dijadikan alat-alat itu kan, sehingga akhirnya in total alam ini bisa beregenerasi karena manfaat biodegradable itu bisa dimanfaatkan untuk itu kan, waste-nya toh. Ini kan sama aja dengan Anda di satu saat kedokteran kita menciptakan mesin pembunuh kuman, baik antibiotik dan antivirus tapi di lain sempat ya anak kita juga disuruh minum vitamin atau tablet yang berpihak kepada kehidupan gitu, yang disebut istilahnya obat-obatan yang probiotik gitu, bukan antibiotik ya. Jadi memang ya masyarakat kita itu menghadapi dilema ini semua. Sama masalahnya seperti kenapa Tuhan menciptakan manusia tanpa melatih ya. Dipersiapkan dulu karena memang manusia diberikan pilihan, kesempatan untuk terus belajar dan menemukannya itu sendiri ya. Nah, karena itu dalam cerita silat itu disebut dengan judul Golok Pemburu Naga ya. Golok Pemburu Naga itu ya itu Anda belajar menjaga diri Anda sendiri supaya dengan membereskan diri, mengatur diri sendiri baru bisa mengatur dunia di luar diri Anda ya. Karena yang ada di dalam diri Anda itu semuanya komandonya di tangan Anda ya toh. Ya, tinggal Anda mau kerjakan apa kagak ya. Oke, kita akhirin dulu di sini, sampai jumpa lagi.